Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, sahabat-sahabat semuanya. Wah, alhamdulillah nih, kita memasuki episode pertama podcast untuk kali ini. Apa kabar? Untuk di pagi ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, di podcast pertama ini saya akan mengundang atau saya akan berbicara di episode yang namanya ngobrol, motivasi dan menginspirasi. Nah, saya akan berbicara dengan beliau yang sudah, nanti biar beliau saja yang cerita ya. Dan pasti sekarang saya akan menghubungi beliau. Dia akan berbagi pengalaman apa ya? Nanti kita akan simak bersama-sama. Saya akan telepon beliau dan mudah-mudahan diangkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat pagi bos. Pagi. Aduh, alhamdulillah, kabar sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya teman-teman penasaran nih, silahkan perkenalkan diri dulu dong, sama siapa dan dari mana gitu, supaya kan istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Benar sekali. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Asmana. Saya seorang penyandang disabilitas tunadaksa dari Kabupaten Pangandaran. Baik, wah terima kasih tuh teman-teman. Jadi Agung ini adalah seorang tunadaksa yang berasal dari Pangandaran. Panggil saya Kang Agung aja ya, apa Mas Agung nih? Mas Agung aja. Mas Agung, boleh Mas Agung, siap lah. Nah jadi teman-teman juga penasaran ya, kira-kira mau share apa ya? Nah sekarang kita tanya. Memang saya dengar kan tadi Mas Agung ini seorang tunadaksa ya. Tunadaksa yang seperti apa sih? Dan tunadaksa itu sebetulnya apa sih Mas Agung? Bisa dijelaskan mungkin biar teman-teman pendengar tahu. Ya, kita mendengar tunadaksa itu ciri khususnya cacat fisik atau cacat tubuh dikarenakan oleh jatuh ataupun bawaan dari lahir ya. Iya. Oke. Ya, saya Ya silakan dilanjut. tunadaksa berawal dari jatuh di umur balita kurang lebih 2 tahun. Oh gitu, ya. Nah Mas Agung, ini kan bermacam-macam biasanya ya kalau tunadaksa itu. Jadi ada yang mohon maaf, ada yang tanpa kaki, tanpa tangan, atau apapun itu. Nah untuk Mas Agung ini sendiri kondisinya seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah kondisi tubuh saya ada, cuma sedikit gangguan untuk berjalan. Saya menggunakan kursi roda Ya. untuk akses keseharian saya. Kemana-mana saya memakai kursi roda. Dan alhamdulillah untuk akses keluar dari rumah saya menggunakan motor modifikasi. Oh ada motornya ya Kang ya Mas ya? Ya. Oh ada motor khusus ininya. Oh iya alhamdulillah. Berarti walaupun hidup dalam keterbatasan ini masih bisa merasakan naik motor atau berjalan-jalan menggunakan kursi roda gitu ya Mas Agung ya? Iya benar. Nah untuk yang dirasakan sendiri, apakah ada gitu Mas Agung yang dirasakan sakit atau apa gitu dari
dari keterbatasan tersebut? Ya, untuk keterbatasan buat saya yaitu kaku atau kejang ya, Mhm. dari kaki sampai ke di atas lutut, kejang, kaku. Kebetulan waktu kecil saya itu lemas, tapi setelah adanya pengobatan terapi di pinggir pantai menggunakan pasir panas, alhamdulillah yang tadinya diduduki, segala sesuatunya dibantu, sekarang alhamdulillah bisa melakukan sendiri. Oke, baik, luar biasa Mas Agung untuk pengalamannya sendiri. Nah, sekarang itu kan kondisi sudah lumayan, sudah membaik lah, segini sudah maksimal mungkin ya Mas Agung ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur setelah waktu itu mencoba terapi di pinggir pantai dan menggunakan pasir panas di waktu pagi hari dan siang hari. Nah, tapi teman-teman penasaran ya, baik itu teman-teman yang tunadaksa atau pokoknya semua pendengar ya, tanpa terkecuali penasaran, terapinya itu terapi seperti apa sih yang dilakukan, untuk cara-caranya sendiri, karena kan siapa tahu ada yang mau mengikuti atau ada yang jadi ingin mencoba terapi tersebut untuk mengobati keluhannya. Bisa diceritakan Mas Agung? Ya, untuk tata cara terapi di pinggir pantai atau menggunakan pasir panas, yaitu kita menggunakan celana pendek, lalu kita pergi ke pinggir pantai untuk menghangatkan tubuh kita dengan menggunakan pasir yang sudah kena terik matahari tersebut. Jadi digali, lalu kita masuk di situ dan diam selama 1 jam atau setengah jam, lalu kita bongkar lagi. Nah, di situ saya merasakan signifikan yang tadinya lemas, ada kekuatan untuk bergerak di situ. Oh, baik. Itu mudah saja berarti sebetulnya ya. Mudah dan ya memang harus pasir pantai kan. Harus pasir pantai. Pasir pantai. Iya. Benar. Untuk melakukannya sendiri itu 1 hari kan 1 jam mungkin, atau berapa jam? Nah, untuk waktu di pagi hari mulai dari jam 8 atau jam 9 sampai dengan jam 10 saya waktu itu. 2 jam berarti kurang lebih ya? 2 jam, benar. Dilakukan itu dalam jangka berapa lama? Kurang lebih saya melakukan terapi itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Dengan berapa lama sekali? Apa seminggu sekali atau? Dengan rutinitas seminggu kadang 3 kali. Seminggu 2 kali, karena kan kita sama seorang ibu ya, nggak bisa diiniin setiap hari, kadang ada kesibukan, tidak bisa dipastikan juga gitu kan. Nah, tapi terapi tersebut itu memang dilakukan khusus untuk mengobati kekejangan, kekakuan yang Masnya rasakan, atau bisa untuk penyakit yang lain juga sih? Nah, alhamdulillah sebenarnya terapi itu tidak hanya untuk saya seperti saya sendiri, dan juga untuk orang-orang juga bisa yang merasakan sering kesemutan atau gejala-gejala stroke, rematik dan lain sebagainya. Oh, bisa ya. Bisa. Jadi tadi yang telah disebutkan itu, tanah itu digali, pasir pantai itu digali
sekitar cukupnya sampai masuk kaki itu apa mungkin ya. yang kita sampai masuk kaki ya. Kadang sampai di atas lutut ya. Iya, sampai iya. setengah badan. Saya lakukan semua itu. Dan ini tadi Masnya bilang bahwa berkhasiat juga untuk yang punya gejala stroke, rematik dan sebagainya gitu kan ya? Ya. Oke. Ya. Terutama jangan patah semangat untuk kita sembuh. Oh, jadi tips paling utamanya justru itu ya. Jangan patah semangat untuk jangan patah untuk semangat. sembuh. Oke, baik. Nah, sebenarnya trik tersebut atau terapi apa sih namanya ini? Terapi pasir panas. Nah, terapi pasir panas ini Mas Agung sendiri dapat referensinya dari mana sih? Ya, karena kan saya udah berobat ke tim medis, ke ahli saraf dan lain sebagainya. Apa pengobatan saya yang mesti dilakukan, gitu kan? Iya. Setelah menemukan jawaban dari sebuah dokter, anak ibu bisa normal kembali asalkan rutin untuk melakukan terapi. Oh, iya. Jadi sebetulnya ini dari dokter justru ya, Mas Agung ya? Dari dokter, dari dokter. Ya, baik. Nah tuh teman-teman, jadi Mas Agung ini tahu hal tersebut, tahu terapi pasir panas itu dari dokter, sehingga untuk ininya tidak usah diragukan lagi ya, Mas Agung ya? Tidak usah diragukan. Sudah turun melakukannya dan alhamdulillah hasilnya signifikan, luar biasa. Luar biasa tuh ya. Dan untuk sekarang apa sesekali masih melakukan ya Mas Agung, atau memang karena alhamdulillah sudah berhenti terus sudah aja ditinggalkan? Untuk sekarang saya melakukannya hanya di dalam atau di depan rumah. Agar tubuh kita tersorot dari terik mata. Oh, jadi berjemur gitu ya? Sangat menyehatkan ya, berjemur. Oh. Nah, untuk kita juga nih yang sekarang itu kan berjemur identik karena sekarang sedang pandemi COVID-19. Nah, berarti untuk Mas Agung ini memang dari sebelum musim corona pun sudah mulai membiasakan berjemur ya, Mas ya? Sudah mulai membiasakan berjemur. Oh, iya. Dan tentu sudah merasakan manfaatnya kan? Ya, benar sekali. Oke, siap. Alhamdulillah ya nih, jadi motivasi juga untuk teman-teman yang mungkin sebagai pendengar yang mengalami kekakuan juga, kelemasan ya, sesama tunadaksa atau semua pendengar yang menyimak itu, jadi yang punya gejala stroke, rematik, bisa dilakukan terapi pasir panas ini gitu ya Mas Agung ya. Pasir panas. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Mas Agung, banyak yang penasaran pasti semua yang mendengarkan mengenai setelah sembuh ini, kegiatan yang dilakukan mungkin yang dilakukan sekarang ini. Oh ya, alhamdulillah saya sekolah sampai lulus SMA, lulus tahun 2016 di SMA LB Bina Harapan Pangandaran. Ya. Selanjutnya saya melakukan kegiatan di bidang jual beli. Wah, jual karena beli. Apa? Ya, di bidang jual beli karena apa? Karena saya terjun di jual beli itu karena hobi. Emang ini ya, entrepreneur gitu Kang ya? Ya,
Terus gimana caranya hobi kita bisa jadi uang? Kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang beda, karena biasanya kan kalau disabilitas itu atlet ya Kang ya, atau biasanya Ya, ini tapi di luar dari kebiasaan, sehingga terjunlah ke dunia bisnis yaitu jual beli. Nah, teman-teman juga ingin tahu nih, teman juga ingin tahu. Nah, kira-kira jual beli seperti apa sih Kang? nah, saya terjun di jual beli semenjak masih sekolah. Oh, Jual memang beli itu saya dari sekolah juga sudah ada, mungkin sudah muncul jiwa-jiwa pembisnisnya mungkin ya Kang. sudah muncul jiwa-jiwa pembisnis Wah, ini, mantap ya. nih. Ya. Karena apa? Karena kan sekarang zamannya handphone, Ya. semakin kesini semakin update. Ya. Kan tuh kita bosan kan dengan apa yang kita punya. Bukan berarti kita sombong atau apa ya, Ya. tapi kita juga memaksimalkan hasil uang jajan untuk bisa apa yang saya inginkan. Oh iya. Dari apa yang satu ini ke apa yang lain, alhamdulillah bisa bertambah dan menjadi yang lebih update gitu. Oh iya benar. Jadi awal mulanya dari sederhana ya, dari ingin mempunyai handphone yang lebih update gitu ya Kang ya. Iya, benar Oh sekali. iya. Wah, tapi berawal dari sana justru sekarang bisa direalisasikan, dan bahkan sekarang menjadi bisnis, dan dengar-dengar juga suka berbisnis di penginapan online gitu Kang ya. Nah, untuk bisnis selanjutnya kan saya bertempat di pariwisata Pantai Pangandaran ya. Tentu banyak nih hotel dan penginapan atau homestay Ya. yang di sekeliling lingkungan saya sendiri. Oh iya. Mungkin melihat peluangnya kalau lingkungan pariwisata itu, jadi Mas Agung ya terjunnya ke dunia itu gitu Kang ya. Ya, Oh. ke dunia itu. Saya coba, alhamdulillah melalui internet kan. Saya upload foto. Saya meminta testimoni dari sang pengunjung dan alhamdulillah respon baik. Iya. Saya banyak semangat masuk untuk terus berjuang. Oke, siap lah, mantap Kak. Nah, tapi sebetulnya dari tadi kan sudah ada yang diraih ya, dari jual bisnis itu kan Ya. sudah cukup menghasilkan. Nah, tapi kalau cita-citanya sendiri yang masih ingin diwujudkan itu apa, Mas Agung? Saya cita-citanya ingin merekrut teman-teman dan kawan-kawan disabilitas agar tidak patah semangat dan tidak menutup diri untuk berani keluar dari rumah. Waduh, mantap. Ini cita-cita yang mulia loh teman-teman ya. Jadi cita-citanya itu ya, kalau ini saya bisa jelaskan lagi. Jadi hanya ingin merekrut teman-teman untuk bekerja, untuk supaya tidak malu keluar dari rumah gitu ya Kang ya. Iya, benar sekali. Mantap, cita-citanya ini sangat mulia dan mudah-mudahan membantu. Nah, tapi motivasi, Amin. berbicara motivasi nih Kang, kan banyak teman-teman yang disabilitas itu biasanya terhalang ya karena percaya dirinya kurang dan sebagainya. Nah, untuk memupuk supaya percaya diri itu tumbuh di dalam diri kita itu, kalau pengalaman Mas Agung seperti apa? Pengalaman pribadi saya ya tidak beda seperti kawan-kawan lainnya.
sering terima ejekan atau bulian atau apa dan lain sebagainya. Biarlah kita terima ejekan dan bulian itu. Terus kita itu jadikan pupuk buat kita bangkit dan buat kita bisa berdiri agar tidak benar apa yang mereka omongkan terhadap saya. Jadi kita terima bulian tersebut, tapi kita buktikan kepada mereka bahwa kita juga bisa, bahwa kita juga mampu gitu kan. Singkatnya seperti itu mungkin ya. Benar sekali. Nah, kalau orang yang menginspirasi, yang memotivasi Mas Agung ini sampai sekarang bisa berdiri sejauh ini, sesukses ini, itu siapa, Mas? Seperti Kak Mary Riana. Oh. Tapi ini yang terdekat dulu saja mungkin, yang terdekat dari keluarga, yang paling memotivasi Mas Agung sampai bisa berdiri sejauh ini. Yang paling memotivasi terutama ibu. Ibu ya. Ya. Ibu, dan untuk public figurnya sendiri tadi ya Kak Mary Riana gitu ya. Kak Mary Riana. Oke, baik. Wah, luar biasa obrolan hari ini nih, walaupun episode pertama tapi kita banyak mengambil hikmah dan inspirasi dan motivasi untuk saya, untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, sebelum diakhiri nih Mas Agung, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin sekarang ada di posisi Mas Agung seperti dulu, ngedown dan bahkan banyak hal sakit yang dirasakan? Nah, pesan-pesan untuk mereka supaya kita lebih semangat lagi seperti apa? Ya, saya akan memberikan 3 pesan, yaitu jangan tinggalkan kewajiban kita yang 5 waktu. Oh iya. Kedua, jangan membantah orang tua. Ketiga, jangan menyerah sebelum bertindak. Nah, jadi ternyata tidak fokus dalam masalah motivasi juga ya, tapi secara spiritual pun pendekatan kita kepada Allah yang muslim atau membantah orang tua juga kan, itu walaupun tidak ada hubungannya dengan motivasi tapi itu sangat membantu gitu ya Kang ya. Membantu ya terhadap kita yang akan berjalan melakukan sesuatu hal, yaitu dorongan orang tua. Oh iya. Dari dorongan orang tua. Iya. Dan yang ketiganya tadi, jangan pernah menyerah gitu ya Mas Agung ya. Jangan pernah menyerah. Iya. Wah, mantap, ini obrolan yang sangat menarik. Nah, terima keadaan. Tapi saya ini suatu saat kayaknya kita harus bercerita lagi deh Mas Agung mengenai bisnis yang sedang dijalani seperti apa, tapi nanti aja deh di episode berikutnya mungkin ya, biar teman-teman juga atau teman-teman juga misalnya ada yang mau bertanya nih sama Mas Agung, nanti bisa bertanya melalui, nanti Instagramnya boleh saya sematkan di deskripsi Kak, di deskripsi podcast ini ya. Oke, nanti bisa DM ke sana atau bisa saling follow-memfollow nanti gitulah. Saling follow-memfollow. Oke, siap. Baik Mas Agung, semangat, dan hari ini juga katanya mau ada aktivitas ya? Siap, amin. Saya tetap semangat. Oke, dan hari ini juga mau ada aktivitas dan kita di depan masih. Waduh, mantap. Iya. Siap. Ya, jadi jangan melihat ke belakang. Inilah move on gitu ya Mas Agung ya. Baik. Move on. Oke, siap. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa mengobrol lebih luas lagi ya, membahas bisnis, membahas motivasi juga gitu. Terima kasih Mas Agung. Siap. Terima kasih. Salam sukses ya. Salam untuk keluarga juga ya. Ya, Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman, obrolan kita dengan Mas Agung yang walaupun dengan keterbatasan yang ada, dia masih bisa tetap semangat. Dia pun tadi men-share mengenai caranya supaya bangkit, terus
untuk yang sekarang masih merasakan sakit juga men-share terapi dan sebagainya, yang mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Bisa kita ambil hikmah dari obrolan ini. Mudah-mudahan nanti kita ada bagian berikutnya di mana kita fokus membahas bisnis mungkin sama beliau gitu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sampai berjumpa di episode berikutnya atau di segmen yang lain dengan masih pembicaraan yang sama atau bisa juga dengan pembicara yang berbeda. Pokoknya saksikan terus dan jangan lupa follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.